Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dari Prodi D4 Kebidanan semester 3, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tuanku Tambusai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul dan kepala janin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor persalinan ada 3. Yang pertama power, yang kedua facet, dan yang ketiga passenger. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai facet, jalan lahir, dan passenger yaitu janin. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai facet atau jalan lahir. Jalan lahir itu terbagi atas, bagian keras atau tulang panggul, dan bagian lunak, ligamen. Panggul dibentuk oleh 3 tulang utama, yakni 2 os coccyx, 1 sacrum, dan 1 coccyx. Coccyx ini terbagi lagi oleh 3 tulang, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Pada os ilium terdapat tulang menebal disebut dengan crista iliaca. Di depan tulang crista iliaca ini ada tonjolan disebut dengan spina. Spina ada 4. Yang pertama, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Lalu, di dalam tulang ilium ada tulang yang memanjang, yang menonjol, yang disebut dengan linea innominata atau linea terminalis. Linea innominata ini membagi antara pelvis mayor dan pelvis minor. Selanjutnya, tulang ischium. Tulang ischium itu berada di bawah tulang ilium. Tulang ischium terbagi lagi menjadi beberapa tulang yang menebal di bawah ini disebut dengan tuber ischiadicum. Berlobang ini disebut dengan foramen obturatorium, yang berbentuk seperti cawan disebut dengan acetabulum. Tempat bersambungnya pangkal paha, dan yang melengkung besar disebut dengan ischiadicum incisura mayor, dan yang melengkung kecil disebut dengan ischiadicum incisura minor. Dan di antara ischiadicum incisura mayor dan minor terdapat tulang menonjol disebut dengan spina ischiadica. Kemudian dilanjutkan dengan os pubis. Bagian atas yang menebal disebut dengan tuberculum. Penghubung antara ilium dan pubis disebut dengan ramus superior anterior, dan di bawah disebut dengan ramus superior inferior. Di antara ramus superior inferior kanan dan kiri membentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Di antara keduanya disebut dengan symphysis pubis. Selanjutnya, tulang pembentuk panggul itu ada sakrum. Sakrum itu ada di atas yang melebar dan di bawah mengecil. Di sakrum ada namanya promotorium, sayap sakrum. Antara sakrum dan ilium ada penghubung disebut dengan articulatio sacroiliaca, dan di antara ruas sakrum itu terdapat lubang yang disebut dengan foramen sacralis anterior, dan itu merupakan tempat lewatnya saraf-saraf. Yang terakhir ada coccyx yang berhubungan dengan sakrum disebut dengan articulatio sacrococcygeus. Pada coccyx terdapat 4 ruas tulang. Saat proses persalinan, tulang ini akan memanjang 2,5 cm. Tulang penyusun kepala janin. 2 frontalis kanan dan kiri, 2 parietal kanan dan kiri, 1 occipital, dan 2 temporal kanan dan kiri. Sutura pada tengkorak janin, sutura frontalis, sutura coronalis, sutura sagittalis, dan sutura lamboidalis. Fontanel mayor atau ubun-ubun besar berbentuk segi 4 terdapat di sutura sagittalis, sutura frontalis, dan bersilang dengan sutura coronalis. Fontanel minor atau ubun-ubun kecil berbentuk segitiga terdapat pada sutura sagittalis, bersilang dengan sutura
lamboidalis. Diameter kepala janin. Suboccipito bregmatica 10 cm. Suboccipito ke frontalis 11 cm. Fronto ke occipital 12 cm. Occipital ke mento 13 cm. Submento ke bregma 10 cm. Biparietal kanan dan kiri 9,5 dan bitemporal kanan dan kiri 8 cm. Itulah hasil dari penjelasan dari anatomi panggul dan kepala janin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.